Tetap semangat? Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi pada pembelajaran kita. Kalau untuk tadi sebelumnya kita mempelajari tentang materi di 3.14, saat ini kita akan memasuki materi di 3.15. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua ya, baik. Terima kasih, terlihat dari wajah kalian satu di antara lainnya sudah saling menyemangati. Untuk memulai kegiatan kita sama-sama berdoa. Yakin? Pimpin doa hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini adalah lebih korbannya, mari kita sama-sama berdoa secara bareng-bareng dengan mengucapkan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Baik, kita mempelajari tadi 3.15 kaitannya dengan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama, nanti kita akan menentukan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Yang kedua, kita akan mencoba menelaah pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Dan yang ketiga, menyimpulkan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Ya, Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Baik, biografi itu riwayat hidup tentang orang lain. Supaya apa kita mempelajari? Mengetahui apa? Tentang orang lain. Berarti yang kita tahu, kita dapat pelajari tentang apa? Kehidupan. Apalagi? Prestasi, pengalaman, bahkan riwayat hidup. Berarti kita mengetahui semua ini untuk dijadikan apa? Pelajaran. Baik, terima kasih Mir dan teman-temannya. Lihat layar kamu yang ada di belakang. Gambar siapa itu? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Apa yang kalian ketahui tentang B.J. Habibie? Presiden ketiga. Kemudian berarti membuat pesawat. Sama dengan Habibie. Pernah menjadi menteri riset dan perkembangan. Pernah menjadi menteri riset dan pengembangan. Ada lagi? Sekolah di Jerman. Oke. Selain itu, Suami Aiman. Kira-kira apa yang kalian pelajari tentang B.J. Habibie? Apa yang bisa kalian pelajari? Ketekunan, kerja keras, kerajinan, berani, Linda. Oke. Ada lagi? Perjalanan hidup. Kisah-kisah hidupnya ya. Ada yang kalian ingat tidak? B.J. Habibie itu cara hidupnya bagaimana? Sederhana atau mewah? Sederhana. Ada unsur biografi. Kalaupun kalian membahas tadi tentang bagaimana sosok B.J. Habibie, untuk unsur biografi itu ada nanti kita bahas tentang yang pertama apa Musaim? Unsur biografi. Yang pertama, bagian pertama, kaidah. Apa ya? Kaidah kebahasaan. Latar belakang. Latar belakang itu maksudnya tokoh yang kita bahas itu nanti kita akan menganalisis latar belakang dari tokoh tersebut, dari keluarganya ataupun dari kehidupan masa kecil. Silakan satu dengan satu berkumpul, dua dengan dua berkumpul, tiga dengan tiga, empat dengan empat. Silakan kembali bentuk kelompok sesuai hitungan kalian. Silakan.
Sudah dipegang? Selanjutnya kita akan menyimak video kaitannya dengan yang akan kalian. Kami dari kelompok 3 atas nama saya sendiri Miftahul Jannah, saya Fitan Briati. Saya Jani. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami tadi. Langsung kita mulai aja. Silakan menjelaskannya, silakan yakin Anda. Oke, mari saya. Seperti yang kita lihat di depan sini, itu biografi tentang Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya beliau adalah pendiri NW dan salah satu organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Ya, beliau lahir di Desa Bermi, Ancol tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1997. Ya, kami kelompok 3 akan mengutip ya sedikit teks paragraf 5 dan paragraf 6, yang mana paragraf 5 berisi pada zaman penjajahan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menjadikan kedua madrasah tersebut sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Nah, keduanya juga dijadikan tempat untuk pengembangan para patriot bangsa yang siap melawan dan mengusir para penjajah. Nah, yang dimaksud dengan kedua madrasah tersebut adalah NWDI dan NBDI ya. Itu pertama untuk khusus laki-laki dan khusus perempuan, Banat dan Water. Benar ya? Nah, kedua madrasah tersebut dijadikan bukan hanya tempat pendidikan, tapi juga untuk menggembleng para santri agar mempunyai jiwa patriotisme gitu, nasionalisme untuk melawan penjajahan gitu. Nah, inti sarinya atau pokok informasinya itu yang kami temui itu di teks tersebut adalah bahwasanya Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini menjadikan kedua madrasah tersebut sebagai pusat pergerakan kemerdekaan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk kutipan teks ke-6, paragraf ke-6 maksud kami, yaitu sebagai seorang ulama, Muhammad Zainuddin selalu berupaya melakukan inovasi dalam gerakan perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Inovasi yang ia lakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam di NTB dengan sistem moderasi. Ia juga membuka lembaga pendidikan khusus untuk wanita, mengadakan ziarah umum Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, seperti yang kita ketahui dari teks tersebut paragraf ke-6, bahwasanya seperti yang kami bilang tadi ya, bahwasanya madrasah itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk memberi para santri untuk mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme untuk melawan penjajahan, gitu ya. Dan juga beliau melakukan pendidikan pengajaran agama Islam di NTB dengan sistem moderasi. Artinya itu moderasi itu tengah-tengah ya, artinya tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu lemah gitu, artinya tengah-tengah gitu. Nah, juga membuka lembaga pendidikan khusus wanita, artinya dia tidak dicampur, laki khusus laki, perempuan khusus perempuan. Untuk apa? Sebagai bentuk preventif yang pencegahan pertama gitu, awal agar tidak terjadi apa gitu ya. Dan selanjutnya mengadakan ziarah umum Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu sebelum di Lombok ini ya, tidak ada yang namanya ziarah itu karena pahamnya itu berbeda ya. Dibilang bid'ah lah, itulah tidak ada pada zaman Nabi gitu kan bilangnya. Tapi setelah beliau ada gitu ya, beliau melakukan mengadakan ziarah umumnya ada.
informasinya sih seperti yang tadi kami bilang juga, selalu upaya melakukan inovasi dan gerakan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Ya, seperti itu. Ada tanggapan? Ada tanggapan silakan. Sebelum menanggapi, kita kasih aplaus untuk kelompok. Baik, ada yang menanggapi untuk kelompok lain? Mustahil? Ayo dipertanyakan, dipertanyakan. Udah Asmi, ya. Ditanggapi. Asmi, berapa ulangi Asmi? udah bagus presentasinya, udah dimengerti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Andi. Aplaus sekali lagi untuk yang lagi yang kita lagi. Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok yakin dan teman-teman? Baik, jika tidak ada, silakan kembali ke depan dan kita kasih aplaus yang terakhir. Dari kami kelompok 3. Google Form yang sudah dibagikan di WA Group itu nanti kalian isi kaitannya dengan materi kita hari ini. Nanti akan kalian kerjakan, selesaikan dan akan dinilai secara otomatis. Ada 10 soal pilihan ganda untuk diselesaikan. Baik. Selebihnya ada pertanyaan untuk kita? Baik. Terakhir kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran kita. Di sini ada kartu. Silakan tulis kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kesan kalian dalam mempelajari teks biografi KNI Zainuddin Abdul Malik. Silakan ketua kelompok diambil untuk lembah. Bisa satu kalimat ya. Menambah bagian pelajaran kita. Refleksi. Nanti dimunculkan. Silakan masing-masing kita melakukan refleksi pendapat kalian tentang pembelajaran kita, dituliskan ke dalam lembar yang sudah disediakan. Nanti sama-sama akan kita tempel pendapat ataupun hasil dari refleksi pembelajaran kalian terhadap materi hari ini. Silakan ditulis di kalimat. Ada pertanyaan? Baik. Semuanya siapkan untuk ketua kelas, posisi siap untuk berdoa. Oke. Oke, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya marilah kita sama-sama menutupnya dengan bahasa jarak. Berdoa, berjemaah, baik.